Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi aplikasi translator. Adapun anggota kelompok saya sebagai berikut. Yang pertama adalah Safira Nurjana, Siti Nurrohmah, Sri Lestari, Salma Nur Faiza, Siti Nur Halisa, dan Siti Sarah Natasha. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama tentang latar belakang dan pengenalan aplikasi Deep Translator. Saya persilakan untuk rekan saya untuk membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nurjana. Akan mengawali presentasi kelompok 10 ICT Literasi ini dengan memperkenalkan aplikasi DeepL secara garis besarnya. Dimulai dengan latar belakang, penerjemahan menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dan penelitian global. Banyak mahasiswa menghadapi kendala bahasa dalam memahami literatur asing. DeepL hadir sebagai solusi penerjemahan berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan akurasi tinggi, mampu menerjemahkan kalimat dengan memahami konteks, bukan sekedar kata demi kata. Lalu, DeepL Translator adalah layanan penerjemah berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman yang bernama DeepL GmbH, diluncurkan pada tahun 2017, dikenal karena akurasi dan kealamian hasil terjemahannya. DeepL menggunakan teknologi Neural Machine Translation atau NMT yang mampu memahami konteks kalimat, bukan hanya menerjemahkan kata demi kata. Fitur utama DeepL Translator yang pertama ada terjemahan teks dan dokumen. DeepL mampu menerjemahkan teks biasa atau dokumen seperti Word, PDF, atau PPT. Terjemahan dokumen ini sangat membantu pengguna yang ingin menerjemahkan tanpa harus mengcopy-paste konten satu persatu. Yang kedua, mendukung lebih dari 30 bahasa termasuk bahasa Indonesia. DeepL menyediakan layanan lebih dari 30 bahasa internasional dan sejak 2023 sudah mendukung bahasa Indonesia, sehingga pengguna dari Indonesia dapat menggunakan untuk penerjemahan teks secara akurat. Yang ketiga, DeepL Write untuk penyuntingan tata bahasa. Selain menerjemahkan, DeepL juga memiliki fitur DeepL Write, yaitu alat untuk mengkoreksi tata bahasa, struktur kalimat, gaya penulisan, dan pilihan kata agar hasil lebih profesional dan bagus. Fitur ini bisa digunakan untuk membuat email, tugas akademik, laporan, atau tulisan formal lainnya. Yang keempat, tersedia dalam aplikasi desktop dan mobile. DeepL dapat diakses melalui website, namun juga terdapat versi aplikasi untuk Windows, iOS, Mac, dan Android, sehingga pengguna bisa menggunakan kapan saja tanpa harus membuka website atau browser. Yang kelima, API untuk integrasi ke aplikasi lain. DeepL menyediakan API bagi developer atau pengembang untuk diintegrasikan ke dalam sistem, aplikasi, atau website yang membutuhkan fitur penerjemah. Misalnya, aplikasi perusahaan, chatbot, dan platform learning. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari website atau aplikasi translator DeepL. Langkah pertama, teman-teman bisa membuka situs www.deepl.com/translator. Lalu setelah laman terbuka, jadi teman-teman bisa mengetikkan teks atau mengunggah dokumen atas apa yang akan diterjemahkan. Lalu setelahnya bisa dilakukan pemilihan bahasa sumber. Jadi misal dari teman-teman menuliskan atau mengupload dokumen berbahasa Indonesia, jadi bisa diklik untuk pilih sumber bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Ataupun sebaliknya. Jadi misal teman-teman itu ingin
mengubah dari bahasa Inggris atau dokumen yang terupload adalah bahasa Inggris, bisa pilih bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah bahasa tujuan. Jadi bahasa tujuan itu, misalkan teman-teman ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, berarti bahasa tujuannya itu diubah menjadi bahasa Inggris, dan sebaliknya. Dan setelah teman-teman mengupload atau menuliskan teks tersebut, maka hasil terjemahan tersebut akan muncul secara otomatis, atau dokumen tersebut bisa diunduh. Jadi, begitu adalah tata cara dari penggunaan aplikasi translator, yaitu DeepL. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi DeepL Translator. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari aplikasi DeepL Translator adalah, pertama, meningkatkan efisiensi belajar dan penelitian DeepL. Yakni, dari aplikasi DeepL ini dapat membantu mahasiswa dan dosen menerjemahkan jurnal internasional, artikel ilmiah, serta referensi asing dengan cepat dan akurat, sehingga proses belajar dan penelitian menjadi lebih efisien. Yang kedua, terjemahan yang lebih alami dan kontekstual. Dibandingkan dengan penerjemahan lain, DeepL mampu menyesuaikan gaya bahasa dan konteks akademik, sehingga hasil terjemahan lebih mudah dipahami dan tidak kaku. Yang ketiga, mendukung pembelajaran bahasa asing. DeepL dapat digunakan sebagai alat bantu belajar. Pengguna bisa membandingkan hasil terjemahan dengan teks aslinya untuk memahami struktur dan makna kalimat dalam bahasa asing. Yang keempat adalah memperluas akses terhadap pengetahuan global. Dengan DeepL, mahasiswa di Indonesia dapat mengakses literatur beberapa bahasa asing tanpa batas bahasa, sehingga memperkaya wawasan akademik dan penelitian lintas negara. Namun, di sini juga aplikasi DeepL memiliki kekurangan. Antara lain, yang pertama adalah resiko ketergantungan pada teknologi. Penggunaan DeepL secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan pengguna, terutama mahasiswa, dalam memahami dan menulis bahasa asing secara mandiri. Yang kedua adalah kemungkinan terjadi kesalahan konteks ilmiah. Meskipun akurat, DeepL masih bisa salah dalam menerjemahkan istilah teknis atau konteks spesifik dalam bidang akademik tertentu, seperti ekonomi, hukum, atau kedokteran. Yang ketiga, kurangnya kemampuan interpretasi akademik. AI hanya menerjemahkan secara semantik, tetapi tidak memahami logika atau argumen ilmiah secara mendalam, sehingga hasilnya tetap perlu diperiksa oleh pengguna. Yang keempat, etika penggunaan dan keaslian karya penggunaan. AI translator tanpa penyuntingan manual dapat menimbulkan masalah etika akademik seperti plagiarisme, tidak langsung atau kurangnya orisinalitas tulisan. Pada saat ini saya akan membahas perbandingan antara DeepL dan Google Translate. Secara umum, DeepL dikenal lebih unggul dalam hal akurasi konteks dan kealamian terjemahan. Hasil terjemahannya biasanya lebih halus dan mirip tulisan manusia. Sementara Google Translate tetap akurat, tetapi kadang hasilnya terdengar lebih kaku, terutama kalimat panjang atau akademik. Dari segi privasi data, DeepL khususnya versi Pro tidak menyimpan teks yang diterjemahkan, sedangkan Google Translate dapat menggunakan teks tersebut untuk meningkatkan layanannya. Untuk dukungan bahasa, Google jauh lebih unggul dengan lebih dari 130 bahasa, sementara DeepL baru mendukung sekitar 30 bahasa. Google Translate lebih cepat dalam proses terjemahan, sedangkan DeepL sedikit lebih lambat karena memproses konteks lebih dalam. DeepL juga memiliki fitur kustomisasi seperti glossary pada versi Pro yang tidak ada pada Google Translate. Jadi bisa disimpulkan DeepL cocok untuk terjemahan yang lebih natural dan kontekstual, sedangkan Google Translate unggul untuk kecepatan dan jumlah bahasa yang lebih banyak. Berikut adalah tips and trick dalam menggunakan DeepL secara efektif. Pertama, periksa konteks. Meski DeepL sangat akurat, selalu periksa kembali hasil terjemahan, terutama untuk dokumen penting. Untuk teks panjang, lebih baik terjemahkan per paragraf agar lebih mudah diperiksa dan diedit. Kedua, manfaatkan alternatif. Gunakan fitur alternatif terjemahan untuk menemukan kata yang paling sesuai
yang paling sesuai dengan maksud Anda. Ketiga, gunakan glossary. Jika Anda berlangganan di Pro, buat glossary untuk istilah khusus yang sering digunakan agar terjemahan lebih konsisten. Keempat, kombinasikan dengan pengetahuan bahasa. Walaupun DeepL adalah alat bantu yang sangat baik, namun pemahaman dasar kita tentang bahasa tujuan tetap penting untuk mendapatkan hasil optimal. Baik, untuk kesimpulan dari aplikasi Deep Translator yaitu memberikan hasil terjemahan yang akurat, alami, dan kontekstual untuk membantu mahasiswa, dosen, atau peneliti dalam memahami sumber berbahasa asing. Namun pengguna tetap perlu melakukan penyuntikan manual untuk menjaga orisinalitas sebuah karya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.